Film ini menceritakan seorang pemuda dari keturunan Dewa Thor yang tiba-tiba mendapatkan kekuatannya. Namun, dia belum dapat mengendalikan kekuatan tersebut, sehingga membuatnya menjadi seorang pembunuh. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Eric yang mengasingkan diri selama bertahun-tahun di sebuah hutan tanpa arah dan tujuan. Hingga malam pun tiba. Di tengah malam, Eric terbangun dan melihat sekeliling tempat tidurnya terbakar tanpa sebab. Namun, itu hanyalah mimpi. Di pagi hari, Eric merenung karena melihat di sekeliling tempat tidurnya sudah hangus seperti kejadian mimpinya benar-benar terjadi. Eric memutuskan pergi ke pemukiman karena kakinya terluka dan perbekalan pun sudah habis. Di sana, Eric mencuri apapun yang dia butuhkan untuk mengobati luka dan sedikit merapikan penampilannya. Setelah selesai, Eric keluar dan pergi kembali ke hutan. Di tengah perjalanan, Eric dihampiri sekelompok pemuda yang bertanya, "Apa kau tersesat?" Akan tetapi, Eric tak menjawab pemuda itu. Karena merasa tak dihargai, pemuda itu kesal hingga mendorong Eric sampai terjatuh. Eric pun berbicara, "Jangan menyentuhku, jika kau menyentuhku, maka kau akan terbakar." Si pemuda itu pun tak percaya dengan perkataan Eric. Hingga pada akhirnya, pemuda itu mati mengenaskan. Teman-temannya panik dan langsung memanggil polisi ke TKP. Eric pun harus tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Scene berpindah di mana Eric diinterogasi oleh perempuan bernama Christine, yang mana dia adalah seorang psikolog. Christine bertanya, apa, mengapa, dan bagaimana semua itu bisa terjadi? Lalu Eric menjelaskan bahwa dia telah memberitahunya. Dan Eric menunjukkan keanehan yang dia miliki, yang mana di saat dia marah atau takut, Eric dapat mendatangkan listrik yang tak dapat dia kendalikan. Karena Eric adalah orang Amerika yang merantau ke Norwegia, pihak kedutaan Amerika mengirim polisi dan berniat membawanya pulang ke Amerika. Eric dibius dan dibawa menggunakan helikopter. Di perjalanan, Eric tersadar dan langit tiba-tiba menjadi gelap, yang mana menimbulkan badai petir datang dan membuat perjalanan terganggu. Hingga pada akhirnya, helikopter mengalami kerusakan dan terjatuh ke danau. Wanita dari kedutaan Amerika diselamatkan oleh Eric yang selamat dari kejadian itu. Eric pergi mendatangi Christine. Eric merasa Christine dapat membantunya karena mengerti tentang keadaannya saat ini. Lalu Christine membawa Eric ke sebuah villa milik temannya. Di sana, Eric menceritakan bahwa kekuatan yang dia miliki terjadi saat Eric datang ke sebuah desa pertanian. Namun, keluarganya harus mati terbakar karena kekuatan tersebut. Waktu berlalu, ikatan pun terjalin, yang mana Christine berniat untuk menyerahkan Eric ke pihak polisi, namun beralih ingin membantunya mencari tahu apa yang membuat Eric memiliki kekuatan tersebut. Di perjalanan saat hendak mengisi bensin dan membeli makanan di minimarket, Christine melihat bahwa dirinya dan Eric sedang dicari oleh polisi. Christine pun langsung pergi dari sana, tetapi si kakek tua melihat dan melaporkannya ke pihak polisi. Polisi pun mengejar dan memblokir semua jalan. Christine berbelok dan langsung tancap gas. Di saat hendak menyalip truk kontainer, hampir saja Christine menabrak mobil di hadapannya. Meskipun selamat, Eric yang panik memicu aliran listrik dan membuat mobil Christine seketika hancur. Christine meminta bantuan kepada sopir truk kontainer. Dengan berpura-pura, Eric sakit dan harus segera membawanya. Untungnya sopir truk itu mau mengantarkan Eric dan Christine. Di tengah jembatan, mereka dihadang oleh polisi yang sudah bersiap mengepungnya.
dan mau tak mau Eric dan Christine harus menyerahkan diri. Saat Christine melarang petugas untuk tidak menembak Eric, polisi berlaku kasar dan itu membuat Eric marah. Dan yang terjadi, Eric tak sadarkan diri dan dibawa menuju rumah sakit. Awak media meliput kejadian itu dan masyarakat menyebutnya sebagai Dewa Thor si pengendali petir. Di rumah sakit, Eric menjalani pemeriksaan, namun konsentrasi Eric terganggu dan membuat seisi rumah sakit mati listrik. Di saat waktu yang bersamaan, seorang anak terkena serangan jantung yang harus segera ditolong. Karena semua alat mati, Eric berniat menolong anak itu dengan kemampuannya. Saat hendak menuju kamar anak kecil, Eric dihadang oleh orang tua dari pemuda yang dari awal film mati karena Eric. Ternyata, dia masih tak terima atas kematian anaknya. Eric meminta maaf karena tak bermaksud untuk membunuhnya dan harus segera menolong anak kecil. Karena merasa Eric tak sejahat yang dipikirkan, bapak itu pun luluh dan menerima kematian anaknya. Eric menggunakan tangannya sebagai alat kejut hingga anak itu pun terbangun dari kritisnya. Setelah selesai, Eric keluar dari rumah sakit. Terlihat dia begitu dikenal banyak orang yang ingin melihat dan menyentuhnya. Eric pergi menuju lokasi desa pertanian bersama Christine dan Pak Polisi. Polisi itu memberikan buku tentang Thor dan palunya, di mana buku itu menceritakan setelah Thor dan dewa lainnya meninggal di Ragnarok, kedua putranya membangun sebuah pertanian di reruntuhan Asgard untuk menyelamatkan pengetahuan para dewa dan bersiap-siap untuk kembali. Apakah Eric keturunan dari dewa Thor? Sesampainya di lokasi pertanian, Pak Polisi melihat mantra dan berniat untuk menggalinya. Dengan bergantian, Eric turun untuk melihat isi ruang bawah tanah itu dan ternyata di dalamnya terdapat pengetahuan para dewa yang ditulis di atas batu. Perhatian Eric pun tertuju pada peti dan mencoba mengetahui isi peti tersebut. Di dalam peti terdapat sarung tangan beserta palu, yang mana jika ia pakai palu itu dapat mengendalikan kekuatan Eric. Di tempat lain, pemerintah kedutaan Amerika bersiap-siap untuk menembak Eric karena dikhawatirkan akan membahayakan umat manusia. Namun tragis, peluru itu meleset dan mengenai tepat di kepala Christine.